bagaimana kabarnya? Sehat selalu dan selalu semangat pastinya untuk anak-anak madrasah. Baik, kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab tentang at-tarakib. Ya, tentang at-tarakib, yang mana at-tarakib itu sendiri adalah struktur kalimat atau aturan-aturan dalam bahasa Arab yang berbentuk gramatikal, ya, yang mana pada hari ini kita akan pelajari tentang at-tarakib yang terdiri dari isim domir atau kata ganti, isim isyarah kata petunjuk, kata tanya. Isim domir ataupun kata ganti ini sangat digunakan dalam menentukan mana muzakkar atau mana muannas. Ya, kan dalam berbahasa Arab terdapat dua subjek antara muzakkar dan muannas, ya, untuk menentukan mana laki-laki dan perempuan, ya. Tentunya harus paham perbedaannya. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang isim domir. Ana. Ya, ana ini umum bisa untuk perempuan atau bisa untuk laki-laki. Berarti dengan artinya saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Jadi bila mana kamu menunjuk seorang perempuan atau menyebut kamu perempuan, harus menggunakan anti. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Ya, contoh, ana azam, anta talib, huwa talib. Ya, itu untuk kata domir ana. Untuk kata domir muannasnya, ana hilyah, anti talibatun, hiya talibatun. Ya, jadi ada perbedaan. Ya, nanti kita akan bahas perbedaan muzakkar dan muannas. Ya, dan selanjutnya adalah isim isyarah, ya, kata tunjuk. Ya, artinya kita akan menunjukkan suatu benda dan benda itu pun terdapat muzakkar muannas. Bagaimana membedakan muzakkar muannas? Ya, tentunya telah dibahas sebelumnya, muzakkar muannas terdapat perbedaan di akhir katanya. Contoh, babun, pintu. Babun, akhir hurufnya adalah ba, berarti muzakkar. Tapi kalau misalkan akhirnya hurufnya terdapat tak marbuto, atau contoh nafizatun, nafizatun, ya, akhir hurufnya adalah tun, tak marbuto, dan itu adalah muannas. Contoh lagi, kitabun, kitabun. Apa kata tertunjuk? Kata terakhir hurufnya adalah ba. Ya, berarti dia adalah muzakkar. Tapi kalau mistorotun, mistorotun, ya, terdapat tak marbuto di ujungnya, berarti muannas. Jadi li muzakkar, kata tunjuknya yang dekat itu adalah haza. Jadi dekat, ya, atau dipegang lah. Haza qalamun, ini pena. Haza babun, ini buku. Tapi kalau benda itu jauh dari kita atau tidak kita sentuh, kita menunjuknya dengan jarak jauh, kita menyebutkan dengan zalika, yang artinya itu. Zalika kitabun, zalika babun, zalika qalamun. Muannas pun sama. Hazihi mistoratun, tilka mistoratun. Ya, jadi dalam kata tunjuk ini ada haza, ada hazihi, ada zalika, ada tilka. Ya, haza azam, haza talib, haza sadiqi. Zalika azam, zalika talib, zalika sadiqi. Hazihi hilyah. Hilyah itu nama perempuan, ya. Tilka talibatun, tilka sadiqati. Ya. Lihat muannas contohnya itu, ya, ada terdapat tak marbuto. Ya. Sedangkan muzakkar sebelahnya itu contohnya tidak terdapat di akhir hurufnya tak marbuto. Ya, jadi sangat mudah untuk membedakan mana muzakkar, mana muannas. Selanjutnya adalah kata tanya. Nah, menanyakan. Kalau tadi kita kata tunjuk, haza qalamun. Nah, kita membuat kata pertanyaan. Terdapat ma, hal, man, kaifa, min, aina.
Ma itu tunjuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh kitabun, buku, mistoratun, ya. Kalau kata tanya berarti bentuk pertanyaan dengan kata tanya ma. Ma haza. Apa ini? Contoh kita sedang memegang pena. Pena kan kolamun. Muzakkar berarti pakai haza. Tapi kalau mistoratun berarti pakai hazi. Kenapa? Karena tamarbuto di ujungnya. Ma haza. Jawabnya haza kitabun. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi mistoratun. Saya udah hal. Apakah? Berarti jawabannya pasti ya atau tidak ya. Hal haza mirsam. Hal haza mirsam. Apakah ini pensil? Jawabannya na'am. Haza mirsam. Kalau emang kita melihat mirsam. La haza qalamun. Tidak, ini pena. Ya. Selanjutnya man. Siapa? Ini untuk apa menanyakan siapa ini? Untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contoh manusia, hewan. Haza Mahmud. Hazihi Mahmudah. Ya, haza Mahmud jelas muzakkar, tidak ada tamarbuto. Hazihi Mahmudah. Ada tamarbuto berarti pakai hazihi. Man haza? Siapa ini? Man hazihi? Siapa ini? Ya. Kaifa? Bagaimana? Menanyakan keadaan. Ya, sesuai dengan pelajaran materi sebelumnya telah Ustaz sampaikan percakapan. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Min aina? Dari mana? Min aina anta? Ana min Surabaya. Jadi keterangannya adalah untuk pertanyaan siapa namamu, katanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Hal ini disebabkan yang ditanyakan adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, ya. Sehingga bentuk kalimatnya adalah masmuka, bukan man ismuka. Hal ini menjadi lain ketika kita memasuki seluruh bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Ya, barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab man atau ma. Ya, karena yang ditanyakan adalah namanya. Selanjutnya adalah mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar adalah kata benda mubtada, kata benda isim yang berada di awal kalimat yang menunjukkan sebagai subjek. Sedangkan khobar ada kata yang pasti jauh setelah mubtada dan pendudukan sebagai predikat. Jadi kalau ada kalimat al-faslu wasi'un, yang pertama Ustaz sebutkan apa? Al-faslu. Nah, berarti faslu tadi adalah mubtada. Jadi segala sesuatu yang di awal kalimat itu adalah mubtada. Dan yang menjelaskan kalimat yang pertama itu adalah khobar. Contoh, kelas luas. Nah, kelas adalah mubtada. Luas adalah khobar. Luas tadi menjelaskan kelas. Oke, dipaham ya tentang mubtada dan khobar. Contohnya, huwa Faruk. Dia Faruk. Ya, khabar mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khabar harus muzakkar. Ya, jadi huwa kan dia untuk laki-laki. Faruk ya harus muzakkar juga, nggak bisa. Hiya Faruk, nggak bisa. Kecuali hiya berarti harus berpasangan dengan muannas hilyah. Ya. Anta Umar, kamu Umar. Ya. Jadi harus paham, ya. Kalau sebelumnya kalimatnya muzakkar berpasangan dengan muzakkar, muannas dengan muannas, ya. Hiya Faruk, salah. Kenapa? Faruk adalah muzakkar, harusnya huwa bukan hiya. Ya. Huwa hilyah, dia hilyah. Ya. Seharusnya kan hiya bukan huwa di situ. Jadi sudah paham ya? Berawal dari isim domir ana, anta, hiya, huwa, ya, perbedaan antara muzakkar dan muannas yang terdapat di akhir huruf tak marbuta. Untuk kata tanya ma, hal, man, kaifa, min, aina. Mubtada dan khabar, segala sesuatu bentuk di awal kalimat adalah mubtada.
Ya, dalam bahasa ini contohnya kitab yang bagus, kitab baru. Nah, kitab adalah yang pertama disebutkan, berarti itu ada mubtada. Barunya adalah khobar. Ya, khobar yang menjelaskan mubtada tadi. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Huwa Faruq, hiya Hilyah. Ya, ini sama pula, jangan sampai keliru penggunaan antara muzakkar dan muannas. Baik, alhamdulillah dari penjelasan tentang at-tarakib hari ini adalah suatu bekal antum dalam mempelajari gramatikal atau struktur kalimat berbahasa Arab. Dan apabila sudah paham akan isim dhamir, isim sarah, katanya insyaallah dalam penerapan muhadasah atau percakapan dengan menggunakan bahasa Arab sangatlah mudah. Yang pasti harus paham isim dhamir, isim sarah dan katanya. Maka akan terbentuk suatu kalimat yang mana kalimat tersebut akan menjadi perbincangan kalian dengan sahabat kalian dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, kunci adalah satu, yaitu istiqomah dan jarib wala hittakuna arifan. Coba dan perhatikan, insyaallah kalian bisa. Baik, selanjutnya terdapat soal, ya, yang mana soal ini akan melatih kemampuan kalian baik dalam maharatul kalam, kemudian berbicara bahasa Arab, atau maharatul kitabah, kemudian dalam menulis dan sebagainya. Untuk dalam kelincahan, ya, atau ketepatan dalam memilih antara muzakkar dan muannas, ya, membedakan antara muzakkar dan muannas, ya, dengan mudah dan tepat. Maka pada latihan ini yang berjumlah 10 soal sangat bermanfaat, ya. Selamat berlatih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diterapkan dalam sehari-hari apa yang kalian telah ketahui bahasa Arabnya, mufradatnya, tahu tentang percakapannya, dan insyaallah akan terbiasa menggunakan berbahasa Arab. Dan alhasil antum sangat mudah memahami dalam bentuk tulisan berbahasa Arab, ya, baik dalam pelajaran bahasa Arab dan insyaallah ataupun dalam